Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu, yaitu Ibu Mina Zahara M.Hum. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori-teori dan bukti masuknya Islam di tanah Melayu. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama yaitu Nur Afniati, yang kedua Andre Winanto, yang ketiga Turdia Solehah, yang keempat Ahmad Muridan, yang kelima Tri Buwono. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7. Kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal, yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah seperti Mesir, Yaman, ataupun Teluk Persia, atau dari daerah sekitar India seperti Gujarat, Malabar, dan juga Bangladesh, dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara semacam Sriwijaya di Sumatera atau dengan di Majapahit di Jawa. Perkembangan mereka pada abad ke-13 sampai awal abad ke-15 ditandai dengan banyaknya pemukiman Muslim baik di Sumatera seperti di Malaka, Aceh, maupun di Jawa seperti di pesisir-pesisir pantai seperti Tuban, Gresik, Demak, dan sebagainya. Teori dari Arab. Menurut John Crawford dalam bukunya History of the Indian Archipelago, Islam datang ke Nusantara dari tanah Arab. Ini dibuktikan dengan catatan ketika pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi. Orang Arab Islam telah berada di Nusantara. Mereka mempunyai angkatan laut yang kuat dan menjalankan perdagangan sambil menyebarkan Islam sepanjang perjalanan ke Cina melalui Nusantara. Muhammad Jamil Mukmin 2014. Dalam catatan dari sumber Cina, terdapat hubungan perdagangan Arab di perairan Asia Tenggara. Contohnya, orang Arab sudah berada di Sumatera pada abad ke-7 Masehi dan telah membina perkampungan di bagian barat kepulauan tersebut. Zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Al-Malik 715 sampai 717 Masehi telah mengantar sebanyak 35 buah kapal ke Muara Salak di Jambi. Kapal ini dikatakan bertolak dari Cilegon menuju ke Palembang pada tahun 717 Masehi sebelum meneruskan perjalanannya ke Cina. Meskipun demikian, Islam turut berkembang di Nusantara dengan usaha golongan Syiah di Kepulauan Silla dan Sulu, Sulawesi, serta Kalimantan. Teori dari India. Teori ini dikemukakan oleh Snug Hangred dan Brian Harrison. Mereka berpendapat kedatangan Islam di alam Melayu dilakukan oleh para pedagang Islam yang bermukim di Gujarat dan Malabar. Teori ini diperkuatkan lagi dengan penemuan batu nisan di Pasai yang bertarikh 1428 m dan di Gresik yang bertarikh 1416 m oleh G.P. Marquez. Bentuk fisikal kedua-dua batu nisan ini mempunyai ciri kesamaan dengan batu nisan di Gujarat. Realiti ini membawa pada kesimpulan sejarah oleh sejarawan, yaitu Islam sampai ke alam Melayu pada awal kurun ke-15 M. Teori dari Cina. Teori kedatangan Islam di alam Melayu dari Cina diketengahkan oleh Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas. Menurut beliau, pada zaman pemerintahan dinasti Tang, yaitu pada abad ke-7,
terdapat seramai 120.000 orang Islam di Canton. Pada tahun 879 Masehi, telah berlaku pemberontakan kaum tani yang mendesak pemerintah mengusir bangsa asing dari bumi Canton. Implikasi tersebut membawa pada penghijraan para pedagang yang terselamat ke Kempa, Kedah Petani, Kedah, Palembang, Jawa, dan lain-lain demi mendapatkan perlindungan. Berhubung dengan teori ini juga, terdapat beberapa penemuan sumber artefak atau arkeologi, antaranya termasuk penemuan batu nisan oleh seorang wali Allah berketurunan Arab di Pekan, Pahang yang bertarikh 1028 Masehi, di mana atas batu nisan ini terukir ayat-ayat Al-Quran, dan batu bersurat bertarikh 1303 Masehi, Kuala Berang. Terdapat juga penemuan batu nisan di Leran, Surabaya bertarikh 1082 Masehi atau 1102 Masehi yang sangat ketera ciri-ciri keislaman pada batu nisan tersebut. Terdapat catatan dalam dinasti Sung bahwa kedatangan Islam ke Nusantara melalui sepanjang pantai laut Cina dan Tiongkok pada awal tahun 977 Masehi. Laporan ini membuktikan bahwa kuat kepada SQ Fatimah bahwa teori kedatangan Islam itu adalah dari Cina. Bukti penyebaran Islam di Tanah Melayu. Penemuan arkeologi menunjukkan agama Islam sudah tersebar luas di Tanah Melayu sejak zaman kerajaan awal Tanah Melayu, yaitu sebelum kewujudan zaman Kesultanan Melayu Malaka. Selain itu, terdapat bukti yang kuat, yaitu batu bersurah bertulis Jawi telah ditemui di Kuala Berang, Terengganu. Otomatik menjadi bukti bahwa agama Islam telah sampai ke Kuala Terengganu. Batu bersurah tersebut telah ditulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi bertarikh 702 Hijrah. Antara isi kandungan yang tercatat di batu bersurah ialah tentang agama Islam sebagai agama resmi dan hukum hakam Islam tentang maksiat. Pembaharuan dan pengaruh Islam di Tanah Melayu. 1. Malaka menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di Tanah Melayu pada pertengahan abad ke-15 bersama-sama Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Johor. 2. Agama Islam tersebar di Malaka melalui perkawinan, penaklukan wilayah, perdagangan, mubalik, atau pendakwah. 3. Pengislaman Sultan Malaka juga menyebabkan rakyat memeluk agama Islam. Antara ulama yang menjadi penasihat Sultan Malaka ialah Mahmud Syed Abdul Aziz, Maulana Jalaluddin, dan Qadi Yusuf. 4. Prinsip kepercayaan atau akidah syariah dan akhlak adalah suatu gaya hidup orang Melayu yang berubah dengan kedatangan Islam. Amalan menghormati ibu bapa dan orang yang lebih tua, adab sopan, adab berziarah, dan semangat perpaduan merupakan antara anjuran Islam dilihat dalam kehidupan bermasyarakat Melayu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.